Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Nuraini Hidayat dari kelas Penmas A dengan NIM 11046236061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Desain Media Pembelajaran Interaktif untuk meningkatkan pengalaman belajar dalam pendidikan masyarakat. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan perancangan media pembelajaran. Pemahaman yang mendalam tentang landasan perancangan media pembelajaran adalah kunci dalam membangun pendidikan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan perancangan untuk mempertimbangkan kebutuhan belajar yang beragam, menerapkan teori-teori pembelajaran yang relevan, dan menguasai prinsip-prinsip desain pembelajaran. Dengan demikian, kita dapat merancang media pembelajaran yang sesuai dengan konteks masyarakat dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Analisis kebutuhan pembelajaran. Menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran merupakan langkah penting dalam pengembangan media pembelajaran. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman demografi dan konteks budaya dalam komunitas, serta perhatian terhadap tantangan dan hambatan mendasar dalam pembelajaran. Analisis kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran menekankan pentingnya memahami keragaman demografi dan konteks budaya dalam komunitas, melibatkan mengidentifikasikan kebutuhan beragam individu dari berbagai latar belakang untuk memastikan media pembelajaran relevan bagi semua anggota masyarakat. Faktor seperti bahasa, letak geografi, dan akses terhadap teknologi harus diperhatikan untuk memastikan akses adil terhadap pendidikan. Sementara itu, tujuan pembelajaran harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi. Hal ini melibatkan memahami hasil yang diinginkan dari pembelajaran, tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif dalam komunitas. Dengan menggunakan model ABC, digunakan sebagai panduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Selanjutnya yaitu strategi pengorganisasian konten. Yang pertama ada taksonomi tujuan pembelajaran, mengurutkan konten pembelajaran, teknik chunking, integrasi multimedia, pembelajaran adiktif, dan terpersonalisasi. Selanjutnya, mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Pengembangan media pembelajaran yang menarik dan inklusif dalam pendidikan masyarakat melibatkan pertimbangan beragam kebutuhan dan perspektif pelajar, seperti kemahiran bahasa, latar belakang budaya, dan aksesibilitas. Integrasi berbagai elemen multimedia, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta melibatkan peserta didik dalam proses desain adalah strategi paling penting. Selain itu, menciptakan lingkungan pelajaran inklusif dan mendukung pembelajaran yang memupuk rasa ingin memiliki keterlibatan peserta didik yang dapat akhirnya meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar mereka. Selanjutnya yaitu jenis pengembangan media. Yang pertama ada media pembelajaran berbasis UDL, terus media pembelajaran berbasis pedagogi responsif budaya, kemudian media berbasis pembelajaran interaktif dan gamified, serta media pembelajaran berbasis desain pembelajaran multimodal, dan media pembelajaran berbasis pembelajaran kolaboratif dan sosial. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media. Yang pertama yaitu ada signifikansi teknologi dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama ada aksesibilitas dan inklusivitas, lalu ada keterlibatan dan interaktivitas, ada personalisasi dan diferensiasi, kemudian ada kolaborasi dan pembangunan komunitas. Selanjutnya ada implikasi produk media dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama ada pemilihan teknologi dan alat, kedua pelatihan dan pengembangan profesional, ketiga penggunaan etis dan bertanggung jawab, dan terakhir evaluasi penilaian. Selanjutnya pada penerapan dan contoh praktisnya ada pada platform pembelajaran digital seperti Moodle, Canvas, dan Google Classroom. Selanjutnya untuk alat pembuatan multimedia ada Adobe Creative
Cloud, Camtasia, dan Canva. Dan terakhir ada sumber daya pendidikan terbuka seperti AOR, yang seperti OpenStax, Khan Academy, dan Merlot. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Evaluasi berfungsi sebagai komponen mendasar dari proses desain pembelajaran yang memungkinkan pendidik menilai kualitas, kegunaan, dan dampak materi pengajaran terhadap pengalaman dan hasil peserta didik. Dalam lingkungan pendidikan masyarakat, di mana sumber daya mungkin terbatas dan kebutuhan peserta didik itu beragam, evaluasi membantu pendidik membuat keputusan, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan mengoptimalkan media pembelajaran dan mengoptimalkan media pembelajaran agar dapat lebih memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang pertama, pentingnya evaluasi dalam perancangan media pembelajaran, yaitu penilaian hasil pembelajaran, umpan balik dari peserta didik dan pemangku kepentingan, penyelesaian dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, peningkatan berkelanjutan dan penjaminan mutu. Selanjutnya, proses evaluasi dan revisi sistematis. Prosesnya itu yang pertama menentukan kriteria dan indikator evaluasi, mengumpulkan data dan umpan balik, menganalisis data evaluasi, proses revisi berulang, dan yang terakhir pengujian dan validasi percontohan. Selanjutnya kita akan membahas contoh media pembelajaran, yaitu ada e-learning, Ruang Guru. Ruang Guru merupakan platform e-learning yang menyediakan beragam konten pembelajaran dalam bentuk video, latihan interaktif, dan materi belajar interaktif lainnya. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip desain pembelajaran yang melibatkan berbagai jenis media untuk mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat dari Ruang Guru yaitu memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun melalui perangkat elektronik, di mana hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Selain itu juga, interaktivitas konten membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Selanjutnya yaitu integrasi dan peningkatan. Integrasi teknologi pembelajaran dalam platform Ruang Guru dan memungkinkan penyajian konten belajar yang lebih interaktif dan menarik, dan melalui fitur-fitur seperti video, pembelajaran, latihan interaktif, dan pemetaan kurikulum yang komprehensif, peserta didik ini dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka. Lebih selanjutnya yaitu teknologi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana konten yang itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan meningkatkan pemahaman masing-masing peserta. Nah, dengan demikian, integrasi media pembelajaran dan teknologi pembelajaran dalam lingkungan pendidikan komunitas dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Kemudian dapat memenuhi juga keberagaman kebutuhan warga belajar yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman pendidikan secara signifikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu pemahaman yang mendalam tentang landasan perencanaan media pembelajaran dan analisis kebutuhan serta tujuan pembelajaran merupakan kunci dalam membangun pendidikan yang efektif dan inklusif. Integrasi teknologi pembelajaran seperti Ruang Guru memungkinkan penyajian konten yang interaktif dan menarik, serta memfasilitasi pembelajaran mandiri dan memenuhi keberagaman kebutuhan peserta. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi media pembelajaran, sementara lingkungan pembelajaran yang inklusif dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta. Dengan demikian, melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada bukti, pendidikan masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.